Shalom, selamat malam. Kisah Yesus meredakan angin ribut merupakan kisah yang tidak asing bagi kita sejak masa sekolah minggu. Saat itu Yesus sedang melakukan perjalanan bersama ke-12 muridnya. Cerita perjalanan mereka dituliskan oleh Injil Markus dengan memakai kapal atau perahu menyeberangi danau. Pada waktu itu adalah hal yang biasa menggunakan transportasi perahu di atas danau karena dapat memangkas waktu tempuh dari seberang ke seberang. Di sisi lain, sebagian besar dari murid Yesus adalah nelayan atau penjala ikan. Nah, tentunya mereka telah terbiasa berhadapan dengan angin dan gelombang pasang surut. Namun, pada peristiwa ini muncullah taufan yang sangat dahsyat. Taufan bukan sekedar angin besar yang menimbulkan gelombang tinggi, tetapi merujuk pada badai atau angin ribut. Wajar jika ombak menyembur masuk ke dalam perahu dan membuat perahu mulai penuh dengan air. Situasi tersebut mengandung bahaya. Lambat laun perahu itu akan menjadi semakin berat dan berpotensi untuk terbalik, tenggelam, dan juga karam. Hal inilah yang membuat para murid kemudian menjadi sangat takut, seperti kata Yesus dalam ayat 40, "Mengapa kamu begitu takut?" Hal ini menunjukkan bahwa angin kali ini kekuatannya tidak seperti biasanya. Mereka menjadi sangat panik, sehingga mereka membangunkan Yesus yang sedang tertidur. Bahkan mereka menuduh Yesus tidak peduli dengan apa yang terjadi di tengah-tengah mereka. Dalam ayat 38 dikatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Para murid sedang berjuang supaya mereka tidak tenggelam, tetapi Yesus ternyata sedang asik tertidur. Tuduhan tersebut dijawab oleh Yesus dengan tindakan nyata. Ia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Maka seketika itu juga angin tunduk pada perintahnya. Angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kemudian Yesus bertanya kembali, "Mengapa kamu tidak percaya?" Ia menegur para muridnya yang takut dan tidak percaya bahwa mereka akan baik-baik saja sebab Yesus ada bersama-sama mereka. Ketakutan para murid ternyata tidaklah mereda. Dalam diri mereka muncul rasa takut yang berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya para murid takut pada badai yang berpotensi membawa mereka pada kematian, kini mereka takut akan sosok Yesus yang mampu menaklukkan kekuatan alam hanya dengan memberi perintah. Hal ini menunjukkan bahwa para murid belum mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah perjalanan Yesus bersama para muridnya menunjukkan bahwa bukan karena kita berjalan bersama Yesus, maka tidak akan ada gelombang, tidak akan ada angin ribut. Bukan juga kita akan aman dan lancar-lancar saja, tidak. Saudara, kita diingatkan bahwa perjalanan hidup kita bukanlah perjalanan yang bertabur dengan bunga. Ada kerikil-kerikil tajam yang menghalangi perjalanan kita. Ada banyak tantangan dan rintangan. Tetapi
Ketika kita menghadirkan dan melibatkan Yesus dalam kehidupan ini, maka selalu ada kekuatan yang Dia berikan untuk kita mampu berdiri dan menghadapinya. Sebab kita percaya bahwa di dalam badai Tuhan pasti bertindak. Untuk itu saya mengajak kita semua, ayo berhentilah meratap dan menggugat Tuhan. Bangkitlah dan hadapilah kehidupan ini. Kalau kita betul-betul bertekad dengan segenap hati mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, maka kita yakin bahwa dalam badai Tuhan pasti bertindak, dan Ia sendiri akan berkata, "Diam dan tenanglah, sebab aku berjalan bersama dengan engkau." Dan dengan penuh keyakinan kita juga akan berkata, jika saat ini saya berjalan maju dengan mencucurkan banyak air mata, tetapi nanti akan menuai dengan sorak-sorai. Saya Pendeta Arthur Patinama dalam Senandika Gembala GKO. Shalom.